Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Aziz Hakim, Hadir. Alif Satrio Pravastoro, Izin, Bu. izin. Desi Nuria, Hadir. Lilis Lailatul, Hadir, Bu. Sarah, Izin. Suhaiko, Hadir. Tasya Alviola, Hadir, Bu. Tri Susilowati, Hadir. Widiawati, Hadir. Rani Tiranita. Hadir, Bu. Yang gak hadir hari ini 2 orang ya. Ya, Bu. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba rapihkan dulu bajunya yang belum rapi. Biar makin semangat belajarnya, sekarang Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita hari ini yaitu judulnya tentang kepatuhan terhadap norma. Sambil dibuka ya buku paketnya, halaman 62. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan untuk memahami pengertian norma dan apa saja macam-macam norma. Lalu Ibu mengharapkan kalian mengetahui arti penting dari norma tersebut. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang sudah dibuat ya kelompoknya. Kalau sudah, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing karena setelah ini Ibu akan menayangkan video animasi yang bertemakan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam norma. Yuk, simak penjelasannya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu norma? Jadi, norma adalah aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
Norma berfungsi sebagai panduan dan pengendali tingkah laku masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam, dan setiap norma mengandung sanksi yang berbeda-beda. 4 macam norma itu terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Norma agama bersumber dari kitab suci dan bertujuan untuk membuat manusia menjadi baik. Sanksi dari norma agama adalah mendapatkan dosa. Contoh norma agama yang pertama ada beribadah sesuai dengan agamanya, seperti seorang muslim yang menjalankan sholat. Yang kedua ada berdoa sebelum memulai pelajaran, dan yang ketiga tidak mencuri. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari hati nurani, bertujuan untuk membuat manusia menjadi baik. Sanksi dari norma kesusilaan berupa tekanan batin, penyesalan, dan ketakutan. Contoh dari norma kesusilaan yang pertama adalah tidak boleh mencontek, dan yang kedua tidak boleh menyakiti teman. Ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia dan berasal dari aturan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan bertujuan membuat manusia lebih sopan dan santun dalam tutur kata dan tingkah laku. Sanksi dari norma kesopanan berupa teguran, hinaan, cemooh. Contoh norma kesopanan seperti menghormati guru, bertutur kata santun dengan orang tua, dan bertegur sapa dengan teman ketika bertemu di jalan. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman dan tertib. Sanksi dari norma hukum berupa denda atau kurungan penjara. Contoh dari norma hukum seperti taat berlalu lintas dan tidak korupsi. Teman-teman, ayo taati norma-norma yang berlaku di Indonesia agar hidup. Setelah menonton video animasi yang telah Ibu tayangkan, berarti sekarang kalian sudah tahu dong ya apa itu pengertian norma. Coba Tri Susilowati, apa pengertian norma? Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Iya, benar sekali. Atau bisa dikatakan norma itu merupakan suatu aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat guna untuk menciptakan lingkungan yang tertib. Jadi norma ini tuh sangat penting untuk diterapkan di lingkungan masyarakat karena norma ini merupakan suatu aturan. Jika kita tidak menaati suatu aturan, tentunya kita akan mendapatkan sanksi. Jadi norma yang dibuat oleh negara itu bisa berupa peraturan yang tertulis atau peraturan yang tidak tertulis. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari peraturan hidup yang bersumber dari suara hati hidup manusia. Nah, maksudnya di sini yaitu mengarahkan manusia kepada kebaikan. Seperti contohnya, kalian nih ya, kalau misalkan lagi mengerjakan ulangan, jika norma kesusilaan ini melekat pada diri kalian, tentunya kalian saat mengerjakan ulangan tersebut tidak akan menyontek karena mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Jadi kalian tuh sudah mengetahui nih kalau misalkan mencontek itu perbuatan yang salah, maka kalian tidak akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, lalu jika
manusia melanggar norma kesusilaan ini, maka manusia ini akan menyesal seperti yang tadi ibu bilang ya, yaitu saat kalian mengerjakan ulangan tetapi kalian mencontek, pastikan nanti di kemudian hari kalian akan merasakan penyesalan itu. Kayak misalkan harusnya kalian belajar lebih giat lagi agar tidak mencontek, tetapi kalian malah mencontek. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan tentang norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan suatu aturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya itu di sini norma kesopanan itu bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Jadi norma kesopanan ini dalam masyarakat itu memuat aturan dalam pergaulan masyarakat. Antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, dan tata cara makan. Nah, jika masyarakat melanggar norma kesopanan ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi, dan sanksinya itu bisa berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemohkan oleh masyarakat. Nah, contoh dari norma kesopanan itu sendiri seperti ketika kita jalan, terus kita bertemu orang yang lebih dewasa dari kita, tentunya kita akan bilang permisi, seperti itu. Jika kita tidak bilang permisi, biasanya orang tersebut tuh suka bilang, ih nggak sopan banget sih, dia lewat tapi nggak bilang permisi. Dan biasanya ini tuh masih berlaku di daerah-daerah pedesaan. Nah, ini ibu hapus dulu ya. Selanjutnya ada norma agama. Norma agama. Nah, di sini norma agama yaitu merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi agama apapun pasti dia mempunyai aturannya tersendiri dalam agamanya tersebut. Nah, pelaku pelanggaran norma agama juga akan mendapatkan sanksi, tetapi dia tuh sanksinya berupa dosa. Jadi kayak misalkan kalau dalam agama Islam itu kan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah seperti sholat. Nah, jika kita tidak menjalankan sholat, tentunya kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Nah, di norma agama ini dalam pelaksanaannya, dia juga tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi dia juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Seperti kita tuh harus berbuat baik dengan sesama manusia, harus saling tolong menolong gitu. Jadi kita tuh gak boleh berbuat jahat. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang norma hukum. Nah, norma hukum ini pengertiannya yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, di norma hukum ini juga mengatur kehidupan lainnya,
seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran larangan melakukan korupsi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kejahatan itu sangat dilarang oleh norma hukum dan norma-norma lainnya. Tetapi yang paling ditegakkan yaitu di norma hukum. Nah, di antara 4 macam norma ini, norma hukum ini yang paling diterapkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena Indonesia kan merupakan negara hukum, di mana hukum itu bersifat memaksa. Artinya, masyarakat itu dipaksa untuk mentaati aturan yang berlaku pada norma hukum. Jadi aturan pada norma hukum ini semua itu sudah tertulis seperti di pasal-pasal gitu. Nah, norma hukum ini paling menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Kenapa menjamin? Karena sudah jelas aturannya dan sudah tertulis. Maka aturan tersebut tidak bisa diganggu-gugat. Itu ya. Selanjutnya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa sih kira-kira arti penting norma bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Arti pentingnya itu agar tercipta ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Jadi setiap perbedaan tersebut akan menghasilkan konflik jika dalam masyarakat tidak adanya norma. Karena norma ini sangat penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsi aturan atau norma dalam masyarakat antara lain yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi norma memuat aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan sosial. Nah, yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Di sini norma yang seperti Ibu jelaskan tadi yaitu mengatur anggota masyarakat yang memiliki perbedaan. Nah, pasti kan setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing. Kayak seperti musyawarah, pasti kan dalam musyawarah tersebut mempunyai pendapat masing-masing. Nah, jadi materi kita sudah selesai. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Nah, berarti sudah jelas ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Sudah selesai ya tugas kelompoknya. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok menampilkan tugasnya tersebut. Coba dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan bertanya untuk mengetahui apakah kalian memahami pembelajaran hari ini atau tidak ya. Sekarang Ibu mau nanya ke coba Suhaiko. Pembelajaran kita hari ini tentang apa? Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu, Bu, semuanya. Iya, benar sekali. Apa yang sudah dijelaskan oleh Suhaiko. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian PR di buku paket
halaman 74 dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Nah, minggu depan sebelum memulai pembelajaran, diharapkan kalian membaca terlebih dahulu materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi kalian sudah mengetahui apa pembelajaran kita pada minggu depan. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.